Halo, selamat datang di channelku, di First. Di video kali ini aku akan ngebahas salah satu poin yang penting banget untuk beasiswa LPDP, yaitu esai. Dan secara spesifik aku akan ngebahas tentang esai kontribusi. Jadi memang untuk tahun-tahun sebelumnya esai kontribusi ini ada, tapi kalau nggak salah tahun 2019 itu dihilangkan. Dan sekarang esai ini ada lagi. Jadi begitulah LPDP. Makanya buat teman-teman yang rasa udah tahu banget LPDP hanya dengan riset tahun-tahun lalu, atau tanya ke para penerima beasiswa yang udah dapat beasiswanya tahun-tahun lalu, itu jangan kira apa yang kalian tahu itu akan selalu up to date seperti itu, karena bisa jadi itu udah nggak relevan lagi. Makanya kalian harus terus cari informasinya, cari yang terbaru seperti itu. Nah, gimana biar tahu informasi terbarunya? Kalian bisa follow Instagramnya LPDP, atau kalian bisa juga terus obrak-abrik websitenya seperti itu. Nah, di website itu memang udah dijelaskan ya bahwa jumlah katanya sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Yang memang ini tuh lumayan panjang sih, karena biasanya itu esai beasiswa cuma sekitar 700-an kata. Tapi meskipun ini panjang, bukan berarti kalian bisa memasukkan semuanya. Terus nanti pembahasan kalian jadi lebar banget, nggak kelihatan fokusnya di mana, itu jangan sampai. That's one of the biggest mistakes. Jadi jangan sampai kalian lakuin itu. Nah, langsung saja aku akan ngebahas breakdown poin-poin yang sebenarnya udah di-mention di website, tapi itu hanya di-mention secara umum ya. Di sini aku akan ngebahas secara rinci apa aja yang perlu kalian tulis, apa aja yang perlu kalian cari tahu, dan gimana biar esai kalian itu kelihatan bombastis. Oke, jadi poin yang pertama di situ tertulis bahwa intinya kita harus mendeskripsikan diri, ya kan? Mendeskripsikan diri ini nggak cukup nama doang dong tentunya. Kita juga harus mendeskripsikan poin lain. Apa poin lainnya? Nah, ini yang nggak ditulis di website itu, yang akan aku bahas. Jadi, poin-poinnya ketika kalian mendeskripsikan diri, yang pertama kalian tadi sebutin nama. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang ini meliputi dua hal. Latar belakang pendidikan. Jadi, misalnya kalian mau daftarnya S3, kalian perlu sebutin dulu S1-nya apa, dan bidangnya apa, S2-nya apa, bidangnya apa. Bidangnya ini maksudnya jurusannya, seperti itu. Setelah kalian menyebutkan latar belakang pendidikan, kalian juga menyebutkan latar belakang pekerjaan. Jadi misalnya kalian ini kerjanya saat ini apa? Apakah itu sama dengan jurusan kalian, sama dengan apa yang kalian pelajari di perkuliahan, atau beda, seperti itu. Nah, selain kalian menyebutkan latar belakang pendidikan, dan juga latar belakang profesional pekerjaan, kalian juga harus menyebutkan areas of interest. Ini yang kadang tuh luput gitu ya. Jadi orang-orang mikirnya, ya udah deskripsi diri, ya berarti tentang identitas kita aja. Padahal kita juga perlu menunjukkan minat kita di mana. Nah, ini perlu disebutin di awal. Kenapa? Karena biar si reviewer itu yang membaca esai kita, dia tuh tahu bahwa memang, oh ini kita latar belakangnya ini, kita pekerjaannya ini, dan memang kita juga minat di bidang ini, kayak gitu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah esai itu ada hal-hal mengejutkan, yang ternyata memang, loh kok nggak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di awal introduction-nya, seperti itu. Jadi harus dijelasin banget, kalian tuh minatnya di bidang apa, dan juga harus dispesifikkan gitu loh. Jangan kalian misal cuma bilang, saya minat atau menaruh minat yang besar di bidang pendidikan. Well, pendidikan is too general. Kalian harus menspesifikkan lagi pendidikannya tuh seperti apa. Apakah itu misalnya anak usia dini, atau misalnya pendidikan di daerah pedalaman, atau pendidikan di tingkat higher education misalnya, dan lain sebagainya. Jadi harus kalian jelaskan di sini. Nah, poin yang kedua yaitu kalian diminta untuk mendeskripsikan masalah yang urgent. Ini juga sebenarnya udah pernah aku bahas gitu ya, kalau nggak salah di video 2 terakhir sebelum video ini, yaitu tentang kita harus riset, kita harus come up with issues gitu. Jadi isu apa sih yang mau kita bawa di meja wawancara itu. Nah, jadi kalian harus tahu isu atau permasalahan yang memang sedang dialami Indonesia, dan juga sedang dialami di daerah kalian gitu. Jadi konteksnya itu bisa konteks lokal, konteks di mana kalian bekerja misalnya, dan juga konteks nasional gitu, konteks di Indonesia secara keseluruhan. Nah, itu perlu kalian bawa gitu. Tentunya ini juga harus disesuaikan dengan minat kalian, dan juga memang nanti kalian mau kuliahnya di bidang apa. Jangan sampai kalian pengen kuliahnya di bidang bisnis, kalian bawanya masalah lain, transportasi atau apa yang memang terlalu jauh gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan banget bahwa isu yang kalian angkat itu memang isu yang pengen kalian selesaikan. Nah, di situ kan tertulis bahwa isu yang lagi urgent, permasalahan yang lagi urgent. Jadi jangan sampai sebenarnya tuh ada yang lagi urgent banget, tapi malah kalian ngambilnya isu-isu yang gak terlalu penting, yang mungkin bisa dikesampingkan, seperti itu. Gimana caranya biar tahu isu urgent? Tentu kalian harus banyak riset, kalian harus banyak baca, kalian mungkin harus banyak nontonin video, mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan tentunya kalian juga bisa konsultasi dengan orang di bidangnya. Misalnya kalian pengen tahu isu di bidang ekonomi misalnya,
kalian bisa konsultasi ke dosen kalian yang memang mereka mungkin praktisi juga selain mengajar seperti itu, dan juga mungkin bos kalian, rekan kerja kalian. Pokoknya harus gali informasi sebanyak-banyaknya, karena kadang kita pikir tuh, oh ya ini tuh Indonesia lagi mengalami masalah ini loh, padahal setelah kita konsultasi ada masalah yang sebenarnya lebih urgent. Nah, selanjutnya setelah kalian nunjukin isunya, kalian juga diminta untuk nunjukin solusinya. Ini juga penting banget nih. Ketika kalian tadi udah konsultasi mungkin ya tentang permasalahan apa sih yang sedang dialami Indonesia, nah kalian juga perlu cari-cari solusinya, kira-kira apa yang tepat gitu. Tentunya selain kalian tanya ke orang yang lebih expert, kalian juga perlu brainstorming sendiri, karena terkadang ketika kalian benar-benar berusaha memahami masalahnya sampai dari akarnya, terus nanti kalian tuh bisa jadi punya inspirasi gitu, oh iya ya, mungkin harus seperti ini, mungkin harus seperti ini gitu. Bisa juga kalian refleksi dengan negara lain yang mungkin dulunya punya masalah sama seperti Indonesia, tapi kemudian bisa bangkit dan kita bisa belajar dari situ. Jadi perhatikan solusi ini, jangan sampai solusinya tuh sebenarnya mainstream atau solusinya sebenarnya udah diterapkan di Indonesia gitu. Jadi kan yang namanya solusi gitu ya, kalau bisa sih kita ngasih sesuatu yang baru gitu. Misalnya di pemerintah nih sebenarnya udah ada solusi tersebut, cuma mungkin ada yang kurang. Nah, kita juga perlu sebutin yang kurang itu. Jadi jangan sampai kita cuma nyebutin apa yang sebenarnya udah dikerjakan pemerintah gitu. Itu jangan sampai. Kadang itu juga terjadi loh. Jadi kita mikirnya, ah ini nih solusinya bagus nih. Ternyata solusi itu udah tertulis di undang-undang. Tinggal implementasinya, berarti kita tinggal fokus ke implementasinya, seperti itu. Jadi makanya risetnya harus matang. Kalau kalian masih bingung yang harus di riset apa aja, aku pernah bikin video khusus tentang riset beasiswa. Jadi kalian bisa klik linknya di sini. Di situ aku bahas secara detail poin-poin apa yang perlu kalian ketahui. Nah, poin yang ketiga yang perlu kalian jelaskan yaitu deskripsikan tentang ilmu atau pentingnya ilmu yang mau kalian ambil. Jadi misalnya nih, di UMKM kita tahu bahwa misalnya butuh digital marketing, terus nanti kita kuliah ngambilnya digital marketing. Terus ini perlu dijabarkan lagi, kenapa digital marketing ini penting, seperti itu. Jadi ini perlu dibahas lagi secara detail tentang digital marketing ini, pentingnya itu gimana, dan bagaimana ilmu digital marketing ini bisa membantu mereka yang mungkin pegiat UMKM, seperti itu. Jadi kita tuh nggak cuma ngejelasin secara umum aja, tapi juga harus detail nanti tuh langkah konkretnya gimana, apa yang bisa dilakukan oleh ilmu yang akan kita pelajari itu. Intinya tuh di poin ketiga ini kalian harus memperhatikan bagaimana eksekusinya. Nanti in real life-nya ketika kalian udah dapet ilmu itu, terus gimana eksekusinya, itu di poin 3. Yang keempat, poinnya adalah kalian diminta untuk mendeskripsikan mimpi kalian tentang Indonesia di masa depan. Nah, ketika menyebutkan mimpi, kalian nggak cukup bilang pengen Indonesia misalnya jadi negara maju dan lain sebagainya. Jangan. Kalau bisa tuh spesifik dan memang itu harus di bidang kalian. Jadi intinya esai ini tuh dari awal sampai akhir harus ada benang merahnya yang ditarik dan itu harus sama. Misalnya tadi kalian bahas UMKM, bahas masalah ekonomi, ya berarti itulah yang harus kalian mimpikan. Nanti tuh kira-kira UMKM di Indonesia ke depannya tuh gimana? Apakah mereka nanti harus bagus secara ekspornya, atau mungkin nanti bisa membuka lapangan pekerjaan berapa-berapa. Nah, itu mimpi-mimpi kalian harus ditulis gitu. Mungkin kalian punya mimpi lebih dari 1 poin gitu ya. Mungkin dari segi pekerjaannya nanti gimana, terus mungkin tadi ekspornya gimana, seperti itu. Atau mungkin lingkungannya yang kadang mungkin sering terabaikan kalau orang punya industri, terus kadang mengabaikan lingkungan, dan kalian pengen biar lingkungan ini semakin bersih juga, jadi ekonomi tapi juga misalnya eco-friendly, seperti itu. Itu juga bisa kalian sampaikan di sini. Intinya tuh impian kalian tentang Indonesia masa depan yang tentunya harus berkaitan dengan isu atau area di mana kalian minat area tersebut, seperti itu. Nah, yang kelima, kalian diminta untuk mendeskripsikan peran yang akan kalian ambil. Jadi ini agak tricky ya, beda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga tuh tentang gimana ilmunya, kalau ini gimana nanti kaliannya gitu loh. Jadi kalian tuh mau ngapain sih? Kalian setelah lulus tuh mau jadi apa? Misalnya kaitannya dengan tadi yang UMKM gitu ya. Mungkin kalian pengen jadi dosen untuk mengedukasi anak-anak muda yang memang ngambil kuliah bisnis misalnya, ngambil ekonomi, atau bisa juga misal kalian mau jadi professional consultant. Mungkin nanti kalian mau jadi konsultan, terus nanti kalian juga mungkin akan bikin asosiasi apa, atau kalian akan bikin komunitas apa yang memang untuk mewadahi orang-orang di daerah, misalnya orang-orang yang tinggal di desa tapi mereka mungkin punya UMKM yang sebenarnya potensial. Nah, ini juga perlu disebutkan di paragraf ini. Intinya sih kalian harus punya impian yang konkret
konkret gitu loh. Jadi perannya juga harus konkret, kalian mau ngapain, jangan cuma misalnya bilang ya udah pengen jadi dosen lah, terus kenapa harus jadi dosen gitu, nanti dosen itu gimana role-nya gitu, apakah cuma ngajar aja cukup, atau mungkin kalian akan aktif di penelitian, atau mungkin kalian akan bikin kayak inisiasi gitu di kampus, mungkin nanti mahasiswa diminta untuk menggerakkan UMKM atau gimana. Nah itu juga harus disebutkan secara detail. Yang terakhir, yang keenam, yaitu cara mewujudkan mimpi tersebut. Jadi kalau tadi sebelumnya kalian udah nyebutin, misalnya pengen jadi professional consultant, terus gimana untuk mewujudkannya? Nah tentu ada beberapa cara kan, dan cara itu mungkin bertahap gitu ya, seperti anak tangga. Jadi yang pertama mungkin tentunya kalian harus melanjutkan kuliah. Nah ini juga sebenarnya relate lagi ke awal gitu loh. Jadi ada isu, ada permasalahan, ada solusi, dan kita bisa mengambil peran untuk mewujudkan solusi tersebut dengan cara kuliah di bidang tertentu. Nah, jadi nanti di sini tuh kayak kesimpulannya juga. Makanya di sini harus strong, harus powerful, harus convincing. Jangan sampai nanti malah di tengah isinya udah bagus, tapi giliran di kesimpulan itu kayak ngambang. Karena biasanya kesimpulan itu yang memberikan last impression. Kalau opening tadi first impression, pertama tuh gimana impressionnya tentang kita, yang terakhir itu last impression, yang biasanya tuh nanti akan membekas. Oh ya, aplikasi ini bagus, oh ya si A ini bagus, seperti itu. Jadi pastikan ini juga harus diperhatikan dengan detail, dengan baik. Nah, jadi intinya dari 6 poin ini semuanya harus saling berkaitan. Jangan sampai tiap poin itu jalan sendiri-sendiri dan gak saling berkaitan. Dan pastikan lagi, misalnya kalian diminta untuk mengangkat isu, diminta untuk memberikan solusi, diminta untuk menyebutkan impian kalian di masa depan tentang Indonesia, itu semuanya harus tentang satu poin, harus tentang satu isu. Intinya biar esai itu punya nyawa, dan nyawanya itu ya satu, jangan sampai misah-misah. Makanya tadi di awal juga aku tekanin, meskipun ini esainya lumayan panjang, sekitar 1.500 sampai 2.000 kata, bukan berarti kalian bisa memasukkan semuanya. Tentu harus banyak yang difilter, seperti itu. Kalau misal ditanya tentang don'ts-nya, satu hal yang mau aku sebutin, jangan sampai overlap. Karena ini kan lumayan mirip ya, tadi poin 3 dan 5 itu juga sebenarnya mirip loh. Jadi nanti tinggal gimana kalian menyiasati, jangan sampai apa yang udah ditulis di poin 3, terus idenya kalian ulang lagi di poin 5, itu jangan. Jadi makanya nanti ketika esainya udah jadi, itu harus diperhatikan benar-benar setiap paragraf, setiap poin, apakah itu saling overlap, apakah mungkin poin yang udah dibahas di paragraf kedua terus dibahas lagi di paragraf kelima, atau enggak, itu perlu diperhatikan. Makanya, kalau tadi don't say ya, jangan sampai overlap, do-nya adalah satu hal aja, kalian harus minta review. Kalau bisa mintalah review ke beberapa orang dengan berbagai background. Jadi kadang ada yang salah juga nih, minta review cuma dari segi bahasa Inggrisnya aja, karena mungkin nggak nyaman atau mungkin takut ada kesalahan masalah grammar, terus udah dia review ke orang yang bahasa Inggrisnya pinter, sementara dia lupa nggak review secara konten. Makanya dari dulu aku kalau bikin esai beasiswa, selalu minta review juga orang dari bidangku. Kalau bisa ya kayak dosen, atau mungkin orang yang S3 juga di luar negeri, di bidang yang sama dengan kita. Nah jadi itu dia esai tentang kontribusi. Kalau kalian penasaran juga tentang esai lainnya, silahkan komen. Nanti kalau memang aku bisa, akan aku buat ya. Jangan lupa share video ini biar makin banyak yang ngambil manfaat. Kalian gak usah khawatir nanti kalian semakin banyak saingan. No, karena LPDP itu kita bukan bersaing antara diri kita dengan orang lain, tapi kita bersaing antara diri kita dengan diri kita sendiri. Jadi meskipun ada orang lain yang lebih bagus dari kita, tapi kalau kita juga capable, kalau pewawancara melihat kita juga bagus, maka jangan khawatir, kita juga akan dapat kursi itu. Seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk tempat kita diambil orang lain, karena itu nggak berlaku untuk LPDP. Seperti itu. Good luck teman-teman buat beasiswanya. Aku harap nanti suatu hari kalian bisa mungkin DM di aku, Kak, alhamdulillah aku udah dapet beasiswa. Itu really makes my day gitu. Jadi benar-benar membuat aku ikut bahagia. So once again, good luck. Bye.